Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tertulis dalam kitab Mazmur 14 ayat 3, kata kunci renungan pada malam ini adalah saling menuding. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Untuk pemimpin biduan, dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Terambil dari kitab Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, satu dosa yang disangkal dapat menjadi dua dosa. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang karyawan bagian penagihan pada sebuah toko besar memberikan sebuah pemahaman tentang reaksi alamiah manusia kepada saya. Ia memberitahu saya bahwa berulang kali ia mendapatkan tanggapan berikut ini dari para pelanggan yang suka menunggak pembayaran tagihan mereka. Pasti ada orang yang utangnya lebih besar daripada saya. Datang kembali lain kali saja, ya. Karyawan itu mengatakan kepada saya, mereka sama sekali tidak mengerti permasalahannya. Memang banyak orang yang utangnya lebih besar.
Namun, saya harus memberitahu mereka dengan sopan. Masalahnya bukan orang lain berutang lebih besar. Catatan kami menunjukkan bahwa batas waktu pembayaran Anda sudah lewat. Kecenderungan orang berdosa adalah mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri dengan menuding orang lain. Orang-orang beragama mencoba memaklumi ketidakkonsistenan mereka dengan menuding orang-orang kafir di sekitar mereka. Lalu orang-orang kafir tersebut mencoba mengelak dengan membantah hal itu, dan mengungkapkan kemunafikan kaum beragama. Namun, Allah tidak bisa dipermainkan oleh orang-orang yang saling menuding. Bila kita melihat seseorang yang tampaknya memiliki lebih banyak dosa daripada kita, sebenarnya itu ilusi. Semakin cepat kita menyadari bahwa tak ada orang yang lebih berutang kepada Allah selain diri kita, maka semakin cepat pula kita menerima pengampunannya. Dia memberikan pengampunan bagi mereka yang dengan rendah hati menyadari bahwa mereka memiliki banyak sekali utang. Mengapa Allah mengizinkan hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sulit dijawab. Allah itu kekal, tak terbatas, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, dan sebagainya. Bagaimana mungkin manusia yang tidak kekal, terbatas, tidak Maha Tahu, tidak Maha Kuasa atau tidak Maha Hadir, dapat memahami jalan pikiran Allah secara memadai? Kitab Ayub membicarakan soal ini. Allah mengizinkan iblis melakukan apa saja terhadap Ayub, asal jangan membunuh dia. Bagaimana reaksi Ayub? Lihatlah, walaupun ia hendak membunuh aku hendak berharap kepadanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak memahami mengapa Allah mengizinkan semua itu terjadi. Namun dia tahu bahwa Allah itu baik dan karena itu dia tetap percaya kepadanya. Seharusnya, sikap Ayub itulah yang juga menjadi sikap kita. Allah itu baik, adil, pengasih dan pemurah. Seringkali kita tidak bisa mengerti hal-hal yang terjadi. Daripada meragukan kebaikan Allah, kita seharusnya percaya kepadanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Barangkali pertanyaan yang tepat justru, mengapa hal yang baik terjadi pada orang jahat? Allah itu suci, sementara umat manusia berdosa. Anda mau tahu bagaimana Allah memandang manusia? Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Setiap manusia di muka bumi ini pantas dilempar ke dalam neraka. Pada saat ini juga, setiap detik yang kita jalani semata-mata hanya karena anugerah Allah. Bahkan,
penderitaan yang paling mengerikan yang kita alami dalam dunia ini masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kita pantas dapatkan, neraka lautan api untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa, tanpa menghiraukan kejahatan dan manusia kedagingan dari orang-orang di dunia ini. Allah tetap mengasihi kita. Kasih-Nya cukup membuatnya mati menanggung hukuman dosa-dosa kita. Yang kita perlu lakukan hanyalah percaya kepada Yesus Kristus supaya memperoleh pengampunan dan janji rumah surgawi. Apa yang pantas kita dapatkan hanyalah neraka. Apa yang diberikan Allah adalah hidup kekal di surga, asal kita bersedia untuk percaya. Dikatakan, dunia ini adalah satu-satunya neraka yang dialami oleh orang-orang percaya dan dunia ini adalah satu-satunya surga yang akan dinikmati oleh orang-orang yang tidak percaya. Lain kali waktu kita ingin bertanya, mengapa Allah mengizinkan hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Mungkin lebih tepat bertanya, mengapa Allah mengizinkan hal-hal baik terjadi pada orang jahat? Pekerjaan Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus." Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, mengubahkan hati orang yang tidak percaya menjadi percaya, menobatkan hati manusia yang jahat menjadi benar. Tidak sedikit orang mengeluh, kenapa saya sudah menjadi orang percaya tetapi seringkali kerohanian saya tidak stabil? Kenapa rohani saya tidak selalu klimaks dan tidak pernah jatuh? Padahal saya telah bertobat, telah mengundang Roh Kudus memimpin hidupku. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan sempurna adanya. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Firman Tuhan katanya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Kudus diberikan supaya bisa memimpin kita kembali kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan. Tidak ada orang secara aktif melakukan kebenaran kecuali Roh Kudus yang mengubahkan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya sudah berbuat dosa. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah keselamatanku. Semuanya datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Marilah kita menanggapi ini dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hormat kepadanya, kepada apa yang telah ditetapkan, karena yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian, melalui hidup kita yang mengakui adanya Dia di dalam kita. Nas hari ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita, yakni: pertama, jelas bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mengutuk Yesus. Justru yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kedua, Roh Kudus tidak dapat dibodoh-bodohi dengan segala tipu daya manusia. Dia mengenal siapa kita. Matius 7 ayat 22 berkata, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Lalu Tuhan menjawab, "Aku tidak mengenal kamu.
karena semuanya pekerjaannya itu tidak berasal dari Roh Kudus. Mereka melakukan semuanya untuk dirinya sendiri. Ketiga, dia adalah orang yang setia sampai mati dan rela pikul salib. Pada Roma 10 ayat 9 disebutkan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena pada masa itu setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka seketika itu dia menolak Kaisar adalah Tuhan. Upahnya adalah maut. Roh Tuhan menuntun dia untuk tetap setia mengaku Yesus adalah Tuhan." Keempat, dia akan hidup dalam kasih. Pada Matius 5 ayat 19, Yohanes 14 ayat 15 dan 21 bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus maka dia akan hidup dalam kasih, menuruti perintahnya, dan mengasihi Tuhan dan sesama. Firman Tuhan pada saat ini ingin menyampaikan pesan kepada kita agar menggunakan talenta yang ada pada kita untuk sesuatu yang baik. Jangan menyalahgunakan talenta kita untuk sesuatu yang tidak baik. Jika Tuhan mengaruniakan pada kita kemampuan bernyanyi, maka pergunakanlah itu untuk memuji Tuhan. Jika Tuhan memberikan karunia untuk bisa lebih cepat mengerti pelajaran, maka pergunakanlah itu untuk menolong teman kita yang mengalami kesulitan saat belajar. Jika kita dikaruniakan kemampuan untuk bercerita, maka berceritalah tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena itu, apapun karunia atau talenta yang ada pada kita, tetaplah rendah hati, karena semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Mazmur 147 ayat 11 berkata, "Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya." Ternyata rahasia membuat Tuhan senang adalah hiduplah takut akan Dia. Orang percaya yang menghormati Tuhan membuat Tuhan senang. Sudahkah kita membuat Tuhan senang? Sudahkah kita takut akan Allah? Hal ini ditegaskan pemazmur bahwa kesenangan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan dan yang berharap pada kasih setia-Nya. Orang yang demikian adalah yang sadar dan yakin akan kuasa Tuhan dalam kehidupannya, bahwa tidak ada kuasa dan kekuatan yang lain yang memampukan kita menghadapi segala liku-liku kehidupan. Pemazmur mengajak kita untuk kembali melihat apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Sebagaimana dalam konteks umat Israel, bahwa Tuhan setia dengan janjinya yang mengembalikan umat Israel dari pembuangan Babel. Demikian juga kuasa pemeliharaan Tuhan yang besar terhadap alam ciptaannya. Jika kita berefleksi dari nas hari ini, maka tentu kita sebagai orang tua pasti senang sekali bila anak-anak kita dapat menyenangkan hati kita sekalipun itu bukan tujuan utama kita sebagai orang tua. Secara umum dapat dipastikan bahwa semua orang tua mempunyai harapan setelah anak-anaknya dewasa. Ingin anaknya menjadi orang dewasa yang baik, takut akan Tuhan, sukses dalam karir, dan dapat menyenangkan hatinya. Tidak ada satupun orang tua yang senang ketika anak-anaknya yang sudah dewasa menjadi orang yang bermoral rusak, memiliki keluarga yang berantakan, dan menyusahkan hatinya. Menyenangkan hati tidak ada kaitannya dengan setor uang jasa, saat ketika setiap bulan anak-anak mengirimkan uang bagi orang tua mereka, sekalipun bisa saja dalam bentuk seperti itu. Tetapi bukan semata-mata itu, menyenangkan hati bisa dalam bentuk berbicara, berbagi pengalaman,
pergi dan makan bersama, menaruh perhatian, dan sebagainya. Juga bisa dalam bentuk masih mau mendengarkan nasihat orang tua dan menuruti kehendak orang tua. Itulah bentuk-bentuk sikap yang menyenangkan hati orang tua. Tuhan juga senang dengan sikap-sikap yang demikian. Pemazmur berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Yang dimaksud dengan orang-orang adalah umat-Nya. Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Pemazmur mengungkapkan, takut akan Dia. Jelas pengertian takut di sini bukan seperti seseorang yang dikejar-kejar polisi karena perbuatan jahatnya. Takut berarti taat melakukan kehendak-Nya. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dunia ini kita lakukan dengan segenap hati. Jika demikian, maka kita harus senantiasa mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus terus-menerus mencari pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan firman-Nya itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sama sekali tidak pernah membaca firman Tuhan, mencoba belajar untuk mengerti firman Tuhan, maka jelas itu bentuk nyata bahwa kita tidak takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti kehendak Tuhan bila tidak membaca firman Tuhan? Dari mana kita bisa takut akan Tuhan bila kita tidak tahu apa yang dikehendakinya? Hanya melalui firman Tuhan, kita baru bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan setia. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, teruslah berusaha menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 107 ayat 8 berkata, Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ketiga, karena kita menyadari bahwa Tuhan bertindak karena baik namanya. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur 52 ayat 9 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Keempat, karena kejadian yang dialami dahsyat dan ajaib. Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur 139 ayat 14 berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena itu, teruslah bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang telah kita rasakan dan nikmati. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini.
Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.